ini adalah SUV terbesar, top of the line dari BMW, yaitu X7. Di mana seri X ini dimulai dari X1 yang paling kecil, paling kompak, dan paling murah juga tentunya. Lalu ada X3 yang sedikit lebih besar, ada X4 yang berbentuk seperti sedan, lalu ada X5 yang berbentuk SUV, lalu ada X6 yang buntutnya seperti sedan lagi, dan ini adalah X7 yang paling besar, yang paling bongsor, panjangnya mencapai 5,1 meter. Sehingga di baris ketiga dapat memuat orang dewasa dengan tinggi lebih dari 170 cm, masih terasa nyaman dan proper. Beda dengan X5 yang hanya memuat anak-anak di bawah 150 cm saja. Mobil ini didesain dengan segala fitur, kecanggihan, dan kenyamanan seperti sedan seri 7, namun berbentuk SUV. Sehingga orang yang kurang menyukai sedan karena dinilai ground clearance-nya terlalu rendah, karena banyak jalan-jalan di Indonesia yang kurang bersahabat, bisa memilih the biggest SUV dari BMW ini. X7 ini adalah spesies terbaru, generasi pertama yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019 dan dijual dengan harga 2,7 miliar on the road. Namun hari ini X7 keluaran tahun 2021 ini dijual hanya kurang dari 2 miliar saja. Menarik bukan? Fungsi dasar grill adalah untuk membantu sirkulasi udara pada mesin. Karena itu grill pasti berbentuk kisi-kisi di mana udara dapat masuk, terutama saat mobil berjalan. Namun bagi BMW, grill juga bagian yang cukup penting untuk mendapat sentuhan teknologi. Jika grill yang pada umumnya dibiarkan begitu saja, namun tidak bagi pabrikan mobil mewah asal Jerman ini. Mereka berinovasi dengan membuatnya dapat membuka dan menutup sesuai dengan suhu mesin. Keren ya? Grill yang tertutup dapat membuat mesin lebih cepat panas. Ini berguna terutama pada saat mobil baru jalan, di mana mobil masih terlalu dingin. Dan teknologi ini disebut sebagai grill adaptif. Posisi grill yang tertutup bisa membuat aerodinamika kendaraan lebih baik. Pasalnya tidak ada udara yang masuk ke sektor mesin yang dapat menghambat penggerakan mobil. Angin langsung dapat mengalir ke kap dan atap. Sementara grill yang terbuka penting untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu tinggi. Grill terbuka dan tertutup dapat diatur dengan komputer berdasarkan suhu mesin. Komputer akan menentukan kapan waktunya mesin butuh angin yang disalurkan dari grill dan kapan mesin tidak butuh angin. Grill terbuka dan tertutup diatur dengan komputer berdasarkan suhu mesin. Komputer akan menentukan kapan waktunya mesin butuh angin yang disalurkan dari grill dan kapan waktunya mesin tidak butuh angin. Dalam menentukan buka tutup grill ini, komputer mendapat sinyal dari sensor yang terletak di balik grill khas BMW ini. Dan ini tidak dapat diatur sendiri, semuanya terkomputerisasi. Pada bagian depan lampu dari X7 ini sudah menggunakan teknologi laser light, di mana pada zaman dulu awalnya itu menggunakan bolam, terus meningkat menjadi xenon, lalu berkembang lagi menjadi LED. Dan ini sekarang sudah menggunakan laser light, di mana laser light ini bisa menghasilkan cahaya 2 kali lipat lebih terang daripada LED dan 30% lebih hemat daya dibandingkan dengan LED. Cahayanya pun dapat menembus hingga 600 meter, artinya 2 kali lipat dibandingkan dengan LED yang hanya bisa 300 meter saja. Pelek X7 ini berukuran ring 21 yang dibalut dengan ban merek Continental Premium Contact berprofil 285/45. Untuk desain bagian belakang dari X7 ini terlihat mirip seperti sedan seri 7-nya. Ada chrome
yang melintang dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu di bagian bawahnya terdapat 2 buah knalpot asli yang berbentuk kotak seperti ini. Pintu bagasi dari mobil ini dibuat terbagi menjadi 2, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Dan tentu saja mobil ini sudah dilengkapi dengan kick sensor. Kita coba ya. Dan untuk bagasi bagian bawah ini cukup kuat ya. Ini dapat diduduki oleh orang dewasa. Kita coba. Jadi apabila kita sedang berpiknik, fungsi dari bagasi ini juga bisa sebagai meja ataupun tempat duduk bersantai di belakang bersama keluarga. Desain bagian samping daripada X7 ini dibuat mirip seperti sedan seri 7-nya. Ada garis krum yang ditarik dari sini ke bagian belakang seperti ini. Bagian footstep dari mobil ini memang tidak terlalu lebar, sehingga ketika kita turun harus sedikit berhati-hati. Atau kalau kita langsung juga agak tinggi ya. Semua pintu mobil ini sudah menggunakan vakum. Sekarang coba kita lihat ke bagian mesinnya.
Kita buka kap motornya yang tentu sudah dilengkapi dengan hidrolik. Pada bagian mesin mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 buah strut bar yang berfungsi untuk memberikan efek stabil dan lebih rigid. Mobil ini bermesin 3000 cc 6 silinder twin power turbo yang sangat bertenaga. Dengan mesin ini, mobil ini bisa menghasilkan 380 horsepower dan torsi puncak bisa mencapai 450 Nm. Untuk mencapai kecepatan dari 0 sampai 100, mobil ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5,8 detik saja. Bagian dashboard dari mobil ini didesain sedikit miring menghadap ke pengemudi. Dan ini menjadi ciri khas bahasa desain BMW sejak zaman dulu. Dashboard bagian atas ini dilapisi dengan kulit berwarna abu-abu gelap. Dan ada sebuah subwoofer dari BMW di bagian tengahnya. Keren ya. Dan masih sangat jarang ya ada mobil lain yang dilengkapi dengan subwoofer di tengah-tengah dashboard seperti ini. Lalu di bagian tengah ada layar sebesar 12 inch yang dipadukan dengan wood panel berwarna hitam doff. Dan dipadukan dengan ambient light sampai ke bagian door trim-nya. Lalu di bagian tuas persneling ini didesain khusus yang membentuk seperti kaca kristal yang sangat indah. Keren ya. Sepertinya belum ada mobil lain yang mendesain seperti ini. Luar biasa. Untuk penumpang bagian baris ketiga juga disediakan sebuah sunroof kecil. Baris kedua mobil ini masih terasa cukup lega. Kira-kira masih ada space 5 jari lebih. Ini adalah posisi pengemudi saya, di mana tinggi saya adalah 172 cm. Di baris ketiga, untuk penumpang dewasa seperti saya, masih terasa cukup lega dengan space 5 jari.